Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga Allah izinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini, kita akan membahas tentang alat bersuci. Adapun submateri yang akan kita bahas, yang pertama, alat-alat bersuci, dan yang kedua, macam-macam air. Kemudian, kompetensi dasarnya, yang pertama, menjelaskan alat-alat bersuci, dan yang kedua, menjelaskan macam-macam air. Kemudian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat menjelaskan alat-alat bersuci, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam air. Pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Menurut bahasa berarti bersuci. Menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Misalnya, setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharoh, seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah tidak menerima sholat yang tidak bersuci. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Abi Al-Malih dari ayahnya 139. Kemudian, alat-alat bersuci. Alat-alat bersuci adalah materi atau bahan yang dapat dipergunakan untuk melakukan toharoh. Di antara alat-alat bersuci adalah sebagai berikut. 1. Air mutlak, yaitu air asli yang tidak bercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Contohnya, air mutlak ialah air sumur, air mata air sungai, air salju, dan air laut. Yang kedua, tanah yang suci di atas bumi, pasir, batu, atau kapur. Yang ketiga, batu khusus untuk beristinja atau bersuci setelah buang air besar. Macam-macam air. Dilihat dari sah dan tidaknya apabila dipakai untuk bersuci, air dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan dan tidak maruh untuk menggunakannya. Yang termasuk air mutlak diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Air memancar dari batu. 2. Air laut. 3. Air sumur. 4. Air sungai. 5. Air es. 6. Air mata air. 7. Air salju. Dan 8. Air embun dan lain-lain. Yang kedua, air musyammas. Air musyammas adalah air yang hukumnya makruh apabila digunakan untuk bersuci. Artinya, air ini sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci walaupun masih sah apabila dipergunakan untuk bersuci. Contohnya seperti air yang panas karena dalam waktu yang lama terjemur oleh terik matahari dalam bejana, selain terbuat dari emas dan perak, air yang panas di tempat-tempat yang tidak mungkin berkarat seperti air di kolam, di sawah, atau air di bak yang terbuat dari tembok tetap sah dan tidak makruh. Yang ketiga, air thohir ghairu mutahhir adalah air yang suci tetapi tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, air suci yang telah tercampur dengan benda suci lainnya, sehingga berubah sifatnya, baik rasa, warna, dan baunya, seperti air kopi, air sirup, air sabun, air teh, dan lain-lain. 2. Air suci dari buah-buahan dan sejenisnya, seperti air kelapa, air jeruk, air tebu,
air sayur, dan lain-lain. Yang keempat, air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang jumlahnya sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Air ini tidak sah digunakan untuk bersuci atau berwudu. Dan yang terakhir, air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang telah terkena najis. Air ini tentu tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti yang pertama, air yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya karena terkena najis. Yang kedua, air yang telah berubah rasa, warna, dan baunya yang terkena najis dan dalam jumlah yang sedikit atau kurang dari 2 kullah. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jaga kesehatan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.